Beberapa waktu lalu saya ditanya oleh seorang teman terkait aturan pemilihan ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA yang ada di kampusnya. Teman saya ini bertanya karena dia mendapatkan informasi bahwa salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon ketua dan wakil ketua DEMA adalah harus berasal dari masing-masing organisasi eksternal. Misalnya kalau calon ketuanya dari organisasi eksternal A, maka calon wakilnya harus dari organisasi eksternal B atau sebaliknya. Setelah mendengar ada syarat yang menurutnya aneh itu, teman saya terkejut dan bingung. Karena baru kali ini dia mendengar ada aturan semacam itu. Setelah saya berdiskusi dan menelusuri, rupanya informasi mengenai syarat yang aneh itu sudah tersebar di banyak mahasiswa. Dan yang bingung bukan cuma teman saya ini, tapi rata-rata yang mendengarkan informasi itu juga ikut bingung. Bahkan kebingungannya tidak hanya soal syarat pasangan calon ketua dan wakil ketua DEMA, tapi juga terkait ketentuan-ketentuan lainnya. Rupa-rupanya masih banyak yang tidak tahu apa saja hak organisasi kemahasiswaan atau ormawa intrakampus, apa tanggung jawabnya, apa tugas dan fungsinya, apakah ada larangan atau sanksinya, dan seterusnya. Maka dari itu, video ini saya buat untuk menjelaskan mulai dari dasar hukum yang digunakan untuk ormawa, serta poin-poin penting dalam aturan yang mengatur cara mainnya di internal kampus. Dan betapa sembarangannya syarat yang ditanyakan oleh teman saya itu bila benar-benar ada atau dilaksanakan. Jadi, tonton video ini sampai tuntas. Apalagi kalian mahasiswa yang masih kuliah dan aktif di organisasi kemahasiswaan. Sebelum saya jawab pertanyaan terkait syarat yang mengharuskan ada unsur organisasi eksternal dalam pencalonan ketua dan wakil ketua DEMA, terlebih dahulu saya jelaskan sedikit mengenai dasar hukum ormawa intrakampus. Karena teman saya itu berasal dari perguruan tinggi keagamaan Islam atau Universitas Islam. Maka aturan yang saya bahas terkhusus untuk perguruan tinggi keagamaan Islam atau PTKI. Jadi hampir 10 tahun yang lalu pengembangan organisasi kemahasiswaan di internal kampus keagamaan Islam diatur dengan keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam nomor 4961 tahun 2016 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan pada PTKI. Tapi lebih kurang 8 tahun setelah keputusan 4961 itu dikeluarkan, tepatnya pada bulan Juli tahun 2024, keputusan 4961 itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan yang jadi penggantinya adalah keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam nomor 3814 tahun 2024 tentang petunjuk teknis organisasi kemahasiswaan pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Artinya, keputusan Dirjen yang berlaku sekarang sampai dengan video ini dibuat adalah keputusan yang nomor 3814 tahun 2024. Keputusan Dirjen nomor 3814 itu memiliki lampiran yang berisi 6 bab. Isinya berbagai macam ketentuan. Ada pengertian ormawa, bagaimana strukturnya, hak dan tanggung jawabnya, tugas dan fungsinya, larangan, sanksi, sampai dengan pengawasan dan evaluasi. Lalu, apakah ada pengaturan mengenai syarat calon ketua dan wakil ketua DEMA? Ya, jawabannya ada. Tapi apakah benar ada syarat calon ketua dan wakil ketua DEMA harus ada unsur organisasi eksternalnya? Ini yang akan saya bahas. Keputusan 3814 itu harus dilaksanakan oleh ormawa di PTKI. Mengapa? Karena itu jelas perintah pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dikarenakan aturan tersebut merupakan perintah pejabat yang punya kewenangan, maka aturan tersebut bukan sekedar anjuran, tapi menjadi pedoman resmi yang harus dijadikan acuan dalam mengembangkan dan menjalankan organisasi kemahasiswaan di lingkungan PTKI. Sekarang kita bedah isinya. Kalau kita membaca dengan seksama isi dari keputusan 3814 tahun 2024 ini, kita akan menemukan bahwa organisasi kemahasiswaan atau ormawa itu sebenarnya sudah diatur dengan cukup jelas.
Mulai dari definisinya, bentuknya, strukturnya, sampai dengan tugas dan fungsinya, serta syarat calon pemimpin dan pengurusnya. Misalnya, dalam struktur organisasi di tingkat universitas atau institut, selain ada DEMA, ada juga yang namanya Senat Mahasiswa atau SEMA. SEMA ini fungsinya seperti lembaga legislatif, menyusun aturan, mengawasi, dan membahas anggaran. Sedangkan DEMA itu sebagai eksekutifnya, yang menjalankan program kerja dan kegiatan mahasiswa. Jadi secara sederhana, sistemnya itu seperti miniatur negara, tapi tanpa lembaga yudikatif seperti pengadilan. Selain SEMA dan DEMA, ada juga unit kegiatan mahasiswa, unit kegiatan khusus, himpunan mahasiswa jurusan, himpunan mahasiswa program studi, dan kelompok studi mahasiswa. Selain itu, secara struktural, rektor dan dekan juga punya kedudukan dan hubungan dengan Ormawa. Hanya saja, kedudukan dan hubungannya berbeda. Kalau antara SEMA, DEMA, UKK, dan seterusnya, itu hubungannya hanya sebatas koordinasi. Meskipun ada yang kedudukannya di tingkat universitas, institut, dan ada yang di fakultas atau jurusan. Tapi berbeda dengan kedudukan dan hubungan rektor dan dekan terhadap Ormawa. Kedudukannya sebagai atasan dan hubungannya bersifat instruktif atau perintah. Tapi tidak semua perintah rektor atau dekan harus dipatuhi. Karena ada batasan yang jelas dalam keputusan 3814 tahun 2024 itu. Tapi masalahnya, dalam praktek di beberapa kampus, model struktural ini tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Ada yang tidak lengkap, ada yang fungsinya tumpang tindih, atau melampaui batasan, bahkan ada yang tidak berjalan sama sekali. Cuma pelantikan setelah itu hilang dari peredaran. Padahal, kalau struktur ini tidak dijalankan dengan benar, maka Ormawa intrakampus tidak bisa berkembang dan mencapai tujuannya. Bahkan mungkin cuma seperti perkumpulan mahasiswa yang main pejabat-pejabatan untuk dijadikan pelengkap administrasi demi akreditasi kampus. Jadi, kalau banyak konflik organisasi kemahasiswaan intrakampus yang kita lihat hari ini, harap maklum. Karena situasi dan kondisinya memang belum berjalan sesuai aturan dan mungkin saja memang sengaja tidak diarahkan ke tujuan. Ya, mudah-mudahan di kampus kalian tidak begitu. Sekarang kita masuk ke isu yang ditanyakan oleh teman saya seperti cerita di awal tadi, yaitu soal syarat pencalonan ketua dan wakil ketua DEMA yang harus berasal dari organisasi eksternal kampus. Kalau kita baca dalam keputusan 3814 memang ada pengaturan mengenai syarat calon ketua dan wakil ketua Ormawa. Misalnya harus mahasiswa aktif, IPK minimal 3,25, berada di semester tertentu, punya visi, pengalaman organisasi, tidak pernah melanggar hukum atau kode etik, dan seterusnya. Semua itu jelas tertulis. Dari semua syarat itu, tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa calon harus berasal dari organisasi eksternal kampus. Tapi, ketentuan pada poin J memperbolehkan persyaratan lainnya yang ditetapkan melalui keputusan rektor. Oke, itu memang benar. Rektor bisa menambah syarat calon ketua wakil ketua DEMA berdasarkan ketentuan poin J itu. Tapi, penambahan syarat dari rektor statusnya sebagai aturan yang berada di bawah keputusan 3814. Artinya, syarat yang ditambahkan tidak boleh bertentangan dengan keputusan 3814 sendiri. Karena dalam hukum ada asas lex superior drogat legi inferior. Sederhananya, aturan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Pertanyaannya, apakah bertentangan kalau rektor mengatur syarat tambahan yang menyebut calon ketua, wakil ketua DEMA harus berasal dari masing-masing organisasi eksternal kampus? Ya, jelas bertentangan. Karena tertulis jelas pada bab 2, bagian larangan, pada huruf C angka 2, yaitu tidak terlibat dan atau bekerja sama dengan partai politik dan atau organisasi ekstra kampus dalam menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan PTKI. Kalau larangan ini dilanggar, bagaimana? Dapat dijatuhkan sanksi berat berupa pembekuan Ormawa. Bagaimana? Wajar
kalau teman saya bingung dan akan tambah bingung lagi setelah mengetahui ketentuan ini. Karena kalau benar syarat keterlibatan organisasi eksternal kampus itu ada dan tetap dijalankan, artinya rektor mengatur sesuatu yang melanggar aturan yang memberikannya wewenang untuk mengatur. Memang membingungkan. Semoga itu tidak benar-benar terjadi, karena kalau syarat yang membingungkan itu tetap dibuat, maka itu bukan hanya tindakan sembarangan, tapi juga bertentangan dan melawan aturan yang lebih tinggi. Organisasi kemahasiswaan itu seharusnya menjadi tempat belajar, tempat berkembang, dan tempat semua mahasiswa bisa berpartisipasi tanpa harus membawa identitas atau kepentingan dari luar. Bukan tidak boleh, silahkan bawa ilmu dan pengalaman dari organisasi eksternal untuk memajukan kampus, tapi bukan bawa kepentingannya. Saya tidak membenci organisasi eksternal kampus. Bahkan saya sendiri masih aktif di salah satu organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia. Saya ingin organisasi mahasiswa intrakampus itu berkembang sesuai tujuannya dengan cara bertanggung jawab terhadap aturan mainnya yang sah. Karena pada akhirnya organisasi kemahasiswaan itu bukan hanya tentang kegiatan atau jabatan, tapi tentang bagaimana kita belajar bertanggung jawab, taat aturan, dan berkembang dengan cara yang sehat. Niat kampus mungkin baik agar ada kolaborasi. Tapi kolaborasi tidak boleh diskriminatif, hanya mementingkan dan mengedepankan kelompok tertentu. Kampus harusnya buat aturan main yang sehat, agar kompetisi jadi peluang perkembangan untuk semua mahasiswa. Karena kalau mahasiswanya berkembang, kolaborasi tidak perlu dipaksakan, tapi akan terbentuk seiring dengan perkembangan kesadaran dan kecerdasan mahasiswanya. Saya sebenarnya sudah pernah membahas masalah ini saat saya masih kuliah dulu. Bahkan bukan hanya soal aturan Ormawa, tapi sampai meminta agar statuta dibuka seterang-terangnya bagi mahasiswa. Terdapat beberapa poin tuntutan mahasiswa yang harus diperjelas oleh pihak kampus. Kita sudah melakukan aksi demonstrasi, bahwasanya kami menuntut beberapa hal, yaitu salah satunya adalah membuka dasar kampus, yaitu statuta, itu dibuka kepada seluruh mahasiswa mengenai statuta. Demi apa? Demi kejelasan hak mahasiswa itu sendiri. Tapi rupanya itu belum cukup. Masalah yang sama kembali terjadi di kampus teman saya ini. Ya, semoga masalah seperti ini tidak terjadi di kampus kalian juga. Oke, saya Raffi dari Pola Baru. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.